Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Diansyah dengan nomor induk mahasiswa 20217079 dari kelas 1B Keperawatan Stikesjatsi Tangerang. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sistem pencernaan pada manusia. Nah, yang kalian lihat ada gambar istilah dalam anatomi sistem pencernaan. Ada apa saja ya? Kita lihat. Di sini ada cavitas oralis atau rongga mulut, ada lingua atau lidah, ada glandula parotidia atau kelenjar ludah parotis, ada juga glandula sublingualis, ada glandula submandibularis. Nah, ada juga faring, ada esofagus atau kerongkongan, ada gaster atau lambung, ada pankreas, ada splenikus atau limpa, ada hepar atau hati, ada vesika velea, kandung empedu, ada juga intestinum minor, yaitu usus halus. Nah, usus halus ini dibagi ke dalam 3 bagian. Ada duodeni atau usus 12 jari, ada jejunum atau usus halus kosong, ada ilium, usus halus penyerapan. Kita lihat sampingnya ada intestinum mayor, yaitu usus besar. Usus besar juga dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu ada calon transversum atau usus besar yang melintang. Ada juga colon descendens atau usus besar turun. Ada juga colon ascendens atau usus besar naik. Ada caecum awal usus besar. Ada calon sigmoid atau usus besar berbentuk sigmoid. Ada juga rectum atau distal atau ujung usus besar. Ada appendix vermiformis atau umbai kering. Yang terakhir ada kanal analis atau rongga onal, anus atau dubur. Selanjutnya ada anatomi rongga mulut. Terdapat ada lingua atau lidah, ada gens atau gigi, ada dustus glandulae sublingualis atau saliran kelenjar sublingualis. Ada juga frenulum linguae atau lipatan lidah, ada glandula sublingualis atau kelenjar ludah sublingualis. Ada juga musculus myxoideus, dan ada juga yang di atas glandula parotidia atau kelenjar ludah parotidia atau parotis. Di bawahnya ada ductus parotidius atau saluran kelenjar ludah, ada musculus masseter, ada mandibula atau tulang rahang bawah, ada ductus submandibularis atau saluran kelenjar submandibularis. Ada juga yang terakhir glandula submandibularis atau kelenjar ludah submandibularis. Selanjutnya ada anatomi esofagus atau kerongkongan. Nah, di sini kita lihat pada bagian gambar di sebelah kiri. Ada incisor teeth atau gigi pemotong depan. Ada juga cricopharyngeal constriction. Ada juga aortic constriction, perlekatan aorta di esophagus. Ada juga inferior esophageal sphincter atau kutub bawah esophagus. Kita lihat di bagian kanan pada gambar ada oropharynx atau bagian tenggorokan belakang mulut. Ada epiglotis atau tulang rawan yang fleksibel di atas laring. Ada juga freeform rhizis, bagian seperti buah pir di hypopharynx. Ada juga thyroid cartilage, tulang rawan tiroid. Ada cricoid cartilage, tulang rawan cricoid. Ada juga crepharyngeus muscle, otot yang terletak di esophagus. Yang di bawahnya ada trakea, ada aorta atau pembuluh darah arteri besar. Ada juga left main bronchus atau bronkus kiri.
ada diafragma, dan yang terakhir ada fundus of stomach. Selanjutnya ada anatomi lambung. Nah, yang paling atas ada kardia atau kutub lambung atas. Kita lihat di bagian sebelah kiri pada gambar ada esophagus atau kerongkongan, ada musculus longitudinalis, otot yang memanjang, ada muscularis circular atau otot melingkar, ada musculus obliquus, otot menyamping. Ada curvatura minor gratis atau lengkung kecil lambung. Ada juga di bawahnya itu pylorus atau muara lambung. Kita lihat yang bagian kanan pada gambar ada fundus ventriculi atau dasar lambung. Di bawahnya ada serosa atau jaringan ikat pelapis luar, ada korpus atau badan lambung. Ada juga rugae musoka atau jojok selaput lendir lambung. Nah, yang bagian di situ ada tanah panah yang sedikit membesar, itu ada curvatura major gratis atau lengkung besar pada lambung. Di bawahnya ada atrium phyloricum, ada rongga melebar lambung. Ada juga kanalis phyloricum, saluran muara lambung. Ada sphincter phyloricus atau kutub lambung bawah, dan yang terakhir ada duodeni. Selanjutnya ada anatomi kantong empedu dan pankreas. Yang paling atas ada vesica valea, ada ductus hepaticus dextra atau sinistra, ada mucosa pankreas, ada juga ductus hepaticus communis, ada ductus cleidocus, ada ductus clicicus, ada duodeni, ada juga hepatopancreatis, ada papilla duodenal, ada juga sebelah kanan itu ada pankreas, ada jejunum, dan yang terakhir ada ductus pancreaticus. Selanjutnya ada anatomi usus besar. Kalian bisa lihat di sebelah kiri pada gambar. Di sini ada flexura hepatica coli, ada juga colon transversum, ada juga arteri mesenterica superior, ada juga haustrum, ada colon ascendens ilium, ada juga valvula ilocaecalis, ada juga caesium, ada appendix vermiformis. Kalian bisa lihat pada gambar di sebelah kanan ada flexura linealis coli, ada mesocolon transversum, ada appendix epiploicae, ada colon descendens, ada mesenterium, ada juga taenia coli, ada colon sigmoidium, dan yang terakhir ada kanalis analis. Selanjutnya ada anatomi usus halus. Nah, di sini yang paling atas itu ada duodenum atau usus 12 jari. Kalian bisa lihat pada gambar ada jejunum atau usus halus kosong. Nah, itu ada pada gambar, kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman. Terus juga yang ketiga ini ada ileum atau usus halus bagian penyerapan yang warnanya merah. Ada juga di bawahnya ini large intestine dan juga ada rectum. Baik teman-teman, kita balik lagi kepada bagian gambar yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan proses masuknya makanan atau proses pencernaan pada manusia. Di sini setelah ada makanan masuk itu melalui rongga mulut terlebih dahulu dan dikunyah, diproses, masuklah ke kerongkongan atau esophagus dan juga masuk diteruskan ke dalam lambung. Terus juga diteruskan ke dalam usus halus dan usus besar. Nah, yang terakhir di sini
Untuk zat sisanya dikeluarkan melalui kanal analis atau rongga onal, anus atau dubur ya teman-teman ya. Jadi prosesnya melalui mulut, lalu ke kerongkongan, ke lambung, terus ke usus halus, usus besar, dan yang terakhir ada anus. Seperti itu ya teman-teman ya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.